Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan bahwa jenis korelasi itu akan menentukan jenis analisis yang dipakai dalam analisis butir. Ada banyak prosedur analisis butir selain dari analisis default yang sudah disediakan oleh program analisis. Kita mulai dari gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa korelasi dalam analisis butir atau tes itu dipakai dalam dua fungsi. Yang pertama adalah korelasi butir untuk mengecek daya diskriminasi butir, dan yang kedua adalah korelasi antar butir yang nantinya merupakan bahan untuk analisis faktor untuk menguji unidimensionalitas alat ukur dan sebagainya. Jika diperpanjang lagi gambarnya, maka ketika kita melakukan analisis daya diskriminasi butir, kita akan memilih apakah kita akan menggunakan korelasi biserial atau korelasi poin biserial. Dalam analisis faktor juga nantinya kita bisa memilih kita harus menggunakan SPSS ataukah non SPSS. Sebagai contoh, dalam opsi pada program Iteman kita bisa memilih poin biserial ataukah biserial. Demikian juga pada program Bylog kita bisa memilih poin biserial yang di sini dinamakan dengan person, karena sebenarnya korelasi poin biserial dengan korelasi person adalah hal yang sama. Ini literatur yang menunjukkan bahwa faktor analisis basisnya adalah matriks korelasi, sehingga kita perlu mengenal jenis-jenis korelasi ini. Mari kita mengenal lagi jenis-jenis variabel dengan perspektif yang sedikit berbeda dari apa yang kita baca atau kita pelajari di mata kuliah pengukuran. Atribut manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu atribut yang bersifat kuantitatif seperti halnya penggaris, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi, sehingga di sini ada panahnya. Contohnya ini adalah kompetensi, mulai dari tidak memiliki kompetensi sampai memiliki kompetensi dengan kategori expert. Kemudian ada juga variabel yang bersifat kualitatif. Jika variabel kuantitatif ini seperti halnya penggaris yang bersifat vertikal, variabel kualitatif ini bersifat horizontal karena tidak bisa dibandingkan antara titik-titiknya. Variabel kuantitatif itu bersifat berurutan, kemudian bersifat juga kontinu dan terdistribusi normal. Sedangkan variabel kuantitatif itu unordered, tidak ada panahnya karena memang bukan sebuah urutan, diskontinu dan tidak terdistribusi normal. Jika dijabarkan lebih lanjut, maka setiap atribut ini jika direpresentasikan dalam bentuk skor itu bisa berupa skor politomi atau multi kategori dan dikotomi. Pada kuantitatif, skor politomi terdiri dari dua jenis, yang bersifat kontinu seperti halnya penggaris, atau yang bersifat ordinal karena antara satu titik dengan titik yang lain memiliki jarak yang berbeda-beda. Sementara itu variabel kualitatif juga ada yang bersifat politomi atau multi titik, misalkan ada 4 kategori kepribadian. Ada juga yang bersifat dikotomi, misalkan bersifat 2 kepribadian, misalkan ini A, B, C, D, ini adalah A, ini B. Dengan demikian, ketika kita mendapatkan sebuah skor atau data 01, interpretasinya berbeda. Yang satu misalkan 0 itu adalah salah, yang satu adalah benar. 0 dan 1 ini didasari oleh variabel yang terdistribusi normal, misalnya kemampuan, dari yang kemampuannya rendah sampai yang kemampuannya tinggi. Namun 01 pada pria dan wanita tidak berdasarkan variabel yang terdistribusi normal karena murni data yang bersifat pilah atau nominal. Interpretasi terhadap 01 ini apakah berdasarkan distribusi normal ataukah tidak berdasarkan distribusi normal akan mempengaruhi jenis korelasi yang kita pakai dalam melakukan analisis. Berikut ini adalah tipe-tipe korelasi. Ada banyak jenis korelasi yang tergantung dari variabel-variabel yang dikorelasikan. Petanya seperti ini. Nominal dan nominal ternyata bisa juga dikorelasikan dengan koefisien pi dan sebagainya. Jadi tidak sekedar variabel interval atau antar rasio saja yang bisa dikorelasikan dengan menggunakan korelasi. Pearson hanyalah satu dari sekian jenis korelasi.
Teman-teman dapat mempelajari jenis-jenis korelasi dari buku ini. Jika digambarkan maka seperti ini: continuous dengan continuous menggunakan korelasi Pearson, dikotomis dengan continuous menggunakan biserial, dikotomis dengan dikotomis tetrakorik, dan sebagainya. Ini adalah korelasi-korelasi yang berdasarkan normal laten respons, artinya yang berdasarkan dari variabel yang bersifat normal, bukan variabel yang bersifat bila. Oleh karena kita menggunakan pengukuran secara kuantitatif dengan menggunakan skala atau tes yang terstandarisasi, maka kita tidak menggunakan korelasi non parametrik, sehingga korelasi yang bersifat nominal di sini kita hilangkan, termasuk juga korelasi Spearman. Selanjutnya kita ubah namanya menjadi dikotomi ordinal continue, maka dihasilkan grafik atau tabel seperti ini. Di sini terlihat bahwa hubungan antara data dikotomi dengan kontinu ada dua, yaitu poin biserial dan biserial. Nah, sekarang kita mulai dari korelasi butir total atau korelasi item total. Korelasi apa yang harus kita pakai? Berikut ini penjelasannya. Korelasi item total adalah korelasi antara butir dengan skor total. Terlihat di sini panah dari butir dengan total. Jika 01 ini kita lihat sebagai data ordinal atau yang merupakan sebuah urutan 0 kemudian 1, kita akan menggunakan korelasi biserial. Tapi ketika kita melihat 01 itu bukan sebuah urutan karena merupakan data nominal, maka kita menggunakan poin biserial. Kemudian data yang bersifat politomi yang terdiri dari beberapa titik. Kita bisa melihat misalnya di dalam opsi skala Likert 1, 2, 4, 5 ini apakah data interval atau data ordinal. Karena penentuan seperti ini akan menentukan korelasi yang kita pakai. Video ini tidak membahas apakah Likert menghasilkan data yang ordinal ataukah data interval. Nanti kita siapkan lebih lanjut pembahasan mengenai hal ini. Saya hanya menekankan bahwa opsi-opsi di dalam skala Likert bisa dilihat sebagai data interval maupun data ordinal. Implikasinya adalah pengolahan data ketika Likert sebagai interval dan Likert sebagai ordinal adalah berbeda. Jika kita lihat skor-skor opsi dari data Likert itu adalah ordinal, korelasi item totalnya kita menggunakan korelasi poliserial. Jika kita menggunakan asumsi bahwa Likert itu adalah data interval, kita bisa menggunakan korelasi Pearson yang tersedia di SPSS. Oke, sekarang kita masuk ke dalam analisis faktor. Matriks apa yang dipakai untuk melakukan analisis faktor? Analisis faktor didasarkan pada matriks korelasi antar butir. Misalnya ini korelasi antara butir 1 dengan butir 6 dan seterusnya, sehingga membentuk satu matriks korelasi antar butir. Jika data 01 ini kita lihat sebagai data ordinal, 01 yang berurutan, di sini juga 01 sesuatu yang bersifat urutan, maka kita akan menggunakan korelasi tetrakorik. Namun jika 01 di sini kita lihat sebagai data rasio, kita menggunakan korelasi Pearson. Ini tersedia di SPSS, sehingga SPSS seringkali misleading ketika dipakai untuk menganalisis data 01 jika 01 itu dilihat sebagai data yang ordinal. Sementara itu pada kasus skala Likert, jika data dari Likert itu dilihat sebagai data ordinal, maka kita menggunakan korelasi polikorik. Namun ketika data-data dari Likert itu kita lihat sebagai data yang bersifat interval, maka kita menggunakan korelasi Pearson. Di sini SPSS memfasilitasi hal ini, namun tidak dalam hal ini. Jadi apa sarannya? Silakan pahami datanya dalam melakukan analisis faktor. Jika kita melakukan analisis faktor dengan mengasumsikan data kita adalah data dikotomi, misalkan 01 hasil dari pengukuran, maka kita akan menggunakan program-program seperti ini. Ini hanyalah program-program yang pernah saya jalankan, ada banyak program-program yang lain. Demikian juga ketika kita menganalisis data ordinal, misalkan 01, 2, 3, kita bisa menggunakan program-program seperti ini. Namun jika kita melihat data Likert itu seperti halnya data interval, maka kita bisa menggunakan SPSS maupun CASP dan sebagainya, karena SPSS menggunakan bahan berupa korelasi Pearson. Jika kita melakukan uji daya beda butir, SPSS itu bisa dipakai ketika kita mengasumsikan skor butir yang dihasilkan adalah interval, misalkan 0, 1, 2, 3, 4. Namun ketika kita mengasumsikan bahwa data yang kita analisis adalah
Likert yang bersifat ordinal, maka kita menggunakan n plus win step. Dan jika kita menggunakan asumsi bahwa butir yang dihasilkan dari alat ukur kita adalah ordinal yang bersifat dikotomi 0,1, maka kita menggunakan program-program berikut ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.